Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wijayanti Wulandari, salah satu dosen program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah biologi molekuler, yang mana mata kuliah ini mempelajari mengenai ruang lingkup biologi molekuler, pengertian dari biologi molekuler, sejarah dan perkembangan, serta kaitannya dengan keilmuan lainnya. Selain itu, mata kuliah ini mempelajari definisi gen, kromosom, genom, serta dogma sentral biologi. Pada mata kuliah ini akan dibahas pula mengenai struktur organisasi genetik prokariot, mekanisme replikasi, transkripsi, pengendalian transkripsi, translasi, serta seluruh komponen yang terlibat dalam proses transkripsi dan translasi. Selain itu, pada mata kuliah ini juga akan dibahas mengenai aplikasi biologi molekuler di berbagai bidang. Mata kuliah ini memiliki kode 191761520 dengan rumpun keilmuan genetika serta merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah biologi molekuler dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan dengan 2 kali ujian, yaitu 1 kali ujian tengah semester setelah 7 pertemuan teori, kemudian 1 kali ujian akhir semester setelah 7 pertemuan teori berikutnya. Untuk menempuh mata kuliah ini, mahasiswa wajib menempuh mata kuliah genetika sebagai mata kuliah prasyarat. Mata kuliah ini menitik beratkan pada pelaksanaan secara luring. Referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 textbook yang berjudul Molecular Biology oleh Robert Weaver dan juga Molecular Biology and Biotechnology oleh John M. Walker dan Ralph Rapley. Selain itu, referensi lain yang digunakan pada mata kuliah ini adalah artikel ilmiah dan juga PowerPoint materi. Capaian yang diharapkan dari mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini adalah mencakup 8 CPMK yang diturunkan menjadi 12 sub CPMK. Perkuliahan dilaksanakan menggunakan metode student-centered learning, yaitu dengan diskusi, penugasan terstruktur, menggunakan student worksheet, tugas presentasi berdasarkan artikel ilmiah. Salah satu contoh penugasan yang dilakukan adalah mahasiswa diberikan artikel ilmiah yang diambil dari NCBI atau PubMed untuk dipelajari. Kemudian, mahasiswa diberikan student worksheet dalam bahasa Inggris yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada materi di dalam artikel ilmiah yang sudah diberikan. Setelah itu, mahasiswa akan menjawab pertanyaan di dalam student worksheet menggunakan bahasa Inggris dan dikumpulkan atau disubmit kepada dosen pengampu. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini meliputi ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 35%, tugas 20%, serta kuis 10%. Penilaian bersifat transparan sehingga apabila mahasiswa merasa keberatan dengan nilai yang telah diupload di dalam portal, maka mahasiswa memiliki hak untuk mengakses rekap data nilai Excel yang dipegang oleh dosen pengampu, kemudian mengajukan banding. Berikut kami tayangkan proses perkuliahan mata kuliah biologi molekuler pertemuan pertama. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah bergabung di perkuliahan pertama ya di mata kuliah biologi molekuler. Jadi insya Allah kita di pertemuan pertama ini akan membahas mengenai pendahuluan dulu. Jadi biologi molekuler itu sebenarnya apa, definisinya apa, lingkupnya apa, itu kita bahas di sini. Jadi kita mulai di pertama dulu ya. Saya dulu pernah kasih tahu sama dosen saya waktu saya kuliah ya, bahwa ketika kita mempelajari sesuatu itu alangkah baiknya kita selalu mengingat siapa yang menemukan gitu. Jadi ada inventor-inventor, mereka-mereka yang berjasa untuk perkembangan mata kuliah yang kita dalami sekarang itu kita ketahui juga, minimal kita tahu orangnya gitu loh. Jadi
Itu sebagai bentuk apresiasi kita terhadap mereka yang tentu sudah tidak bisa, mungkin tidak akan berdampak banyak untuk mereka, tapi ini apresiasi untuk mereka yang bisa kita lakukan sekarang seperti itu ya. Barangkali teman-teman yang di sini juga kan pengen ya suatu hari mungkin teman-teman ada yang menjadi peneliti gitu ya, kemudian menemukan sesuatu yang menemukan teori, menemukan gitu yang berdampak untuk dunia, dan teman-teman tentunya ingin diingat ya. Jadinya itu juga yang kita lakukan sekarang. Jadi yang teman-teman lihat yang pertama di gambar A sebelah kiri, ada yang tahu siapa? Harus tahu, nggak mungkin nggak tahu ya. Mendel ya, ini Gregor Mendel. Oke, kita mulai dari beliau dulu. Jadi biologi molekuler ini hubungannya dengan bapak-bapak inventor di sini gitu. Jadi dimulai pertama dari Gregor Mendel, yang beliau ini merupakan pastor ya sebenarnya, merupakan pendeta. Tapi kalau orang zaman dulu itu ya pendeta, ya ilmuwan, pokoknya mereka bisa semuanya gitu ibaratnya. Nah, Gregor Mendel ini beliau membuat penelitian ya, genetika. Beliau tuh ingin mengetahui kenapa sih kok kacang polong itu macamnya banyak gitu, trait-nya. Jadi dia pengen tahu kenapa gitu, kok bisa seperti itu. Akhirnya beliau membuat penelitian di garden P-nya beliau ya. Jadi beliau punya taman di situ karena beliau tinggal di monastery. Monastery itu seperti biara gitu. Jadi beliau tinggal di semacam asrama biara gitu, dan itu punya garden di situ, punya taman, dan beliau menanam kacang polong di situ. Dari situ beliau menemukan dari ribuan kali, ribuan generasi beliau mengawinkan itu, beliau menemukan bahwa ada 7 trait atau 7 sifat yang memang diwariskan secara independen gitu. Beliau mengamati ada 7 sifat berdasarkan persilangan yang sudah beliau lakukan. Nah, kemudian dari sifat itu beliau kemudian membuat hukum ya. Kalau teman-teman tahu hukum pewarisan sifat Mendel, nah itu awalnya dari sini. Kemudian beliau melakukan publikasi di tahun 1865 kalau saya nggak salah ya. Tidak ada apresiasi terhadap beliau. Kemudian sampai di 3 ilmuwan berikutnya, yaitu ada Hugo de Vries, kemudian ada Karl Correns, sama ada Erich von Zermatt. Ini mereka semua botanis, sama kayak Gregor Mendel yang juga merupakan botanis. Mereka ini melakukan penelitian terpisah ya. Dilihat dari negaranya mereka terpisah semua ya. Ada yang di Belanda, ada yang di Jerman, ada yang di Austria. Dan ini 100 tahun kemudian setelah Mendel. Itu ternyata mereka menemukan teori yang sama dengan Mendel. Akhirnya makanya penemuan mereka ini dibilang rediscovery, penemuannya Mendel. Karena waktu itu penemuannya Mendel nggak ada yang percaya. Mereka semua skeptis gitu loh. Apa iya sih gen itu bisa diwariskan? Apa iya mekanismenya seperti itu? Intinya mah nggak dianggap gitu ya. Sampai kemudian 3 botanis ini melakukan penelitian serupa dan mencapai kesimpulan yang sama dengan Mendel. Baru di situ ternyata sebelumnya udah ada yang publikasi loh gitu tentang genetika ini gitu. Mulai dari situ makanya beliau akhirnya Gregor Mendel ya dibilang sebagai bapak genetika tuh awalnya dari sini. Kemudian ada peneliti lagi namanya Friedrich Miescher. Beliau ini asalnya dari Swiss ya, di tahun 1870-an. Ini beliau menemukan, beliau tuh sedang mengambil nanah ya waktu itu. Jadi penasaran kok ada penyakit yang penyakit setelah flu Spanish ya, waktu itu membunuh banyak orang. Kemudian ada penyakit lagi yang ditularkan dengan cepat, dan beliau khawatir itu akan memakan banyak jiwa lagi gitu. Dan tidak ada vaksinnya, makanya beliau ingin mengembangkan vaksin seperti itu. Nah, dari hasil luka jadi ada pasien datang kemudian mengalami perlukaan karena infeksi itu, diambil kasanya, kemudian beliau isolasi tuh yang isinya nanah itu. Setelah diisolasi itu ternyata beliau menemukan suatu struktur atau substansi yang beliau kasih nama nuklein. Saat itu dia nggak tahu nuklein itu apa. Intinya yang dia lihat dari situ, nuklein itu isinya protein gitu ya. Dan beliau ini juga bisa dibilang ilmuwan pertama yang melakukan ekstraksi DNA, karena saat itu boro-boro DNA ya maksudnya DNA aja tuh nggak tahu apalagi ekstraksinya gitu. Tapi beliau ini yang pertama kali melakukan hal semacam itu. Kemudian selanjutnya ada yang gambar F, itu adalah Thomas Hunt Morgan. Ini teman-teman kalau udah ngambil genetika kan udah ya, semester 3 udah ngambil genetika, teman-teman melakukan
persilangan ya, rekombinasi gen. Kemudian teman-teman membuat peta genetik ya, peta kromosom. Nah, dari mana sih munculnya itu? Ini dari Thomas Hunt Morgan. Makanya dinamakan petanya itu dinamakan peta satuannya itu dibilang centimorgan. Kenapa? Karena untuk menghormati Thomas Hunt Morgan ini. Nah, di sini beliau tuh melakukan penelitian yang mirip dengan Gregor Mendel, cuma beliau pakainya lalat buah. Jadi kenapa teman-teman kalau praktikum genetika itu pakainya lalat buah? Ini karena meniru Thomas Hunt Morgan. Kenapa seperti itu? Karena penggunaan lalat buah ini jauh lebih efisien daripada menggunakan kacang polong gitu. Karena kalau kacang polong tuh nunggu untuk bisa berbunga, berbuah, kemudian dikawinkan, itu tuh lama banget. Tapi kalau lalat buah ini cenderung short generation gitu loh. Jadinya dari satu generasi ke generasi berikutnya itu cuma butuh waktu sedikit gitu ya, sehingga beliau menggunakan lalat buah. Nah, dari lalat buah itu akhirnya menjadi hewan model untuk mempelajari genetika ya. Dan itu karena Thomas Hunt Morgan ini. Dan beliau bisa menemukan itu tadi, peta kromosom. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Oswald Avery. Jadi beliau itu melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi sebenarnya materi genetik itu dibawa siapa sih, DNA apa protein gitu. Jadi kalau dulu tuh mereka berdebat gitu teman-teman. Kalau sekarang teman-teman udah tahu ya secara pasti materi genetik dibawa siapa? Hah? Materi genetik yang membawa siapa? DNA apa protein? DNA. Sekarang kalian tahu secara pasti, tapi zaman segitu nggak tahu. Tahun 1944 ini boro-boro ya teman-teman. Kalau kita melihat dari sisi lain ya, mereka tuh sedang perang loh di sini. Ini perang dunia kedua kan. Tapi di masa perang itu pun mereka tetap berkomitmen dan berdedikasi untuk ilmu pengetahuan seperti itu. Ini bahkan yang Karl Correns ini 1910 ya. Ini hasil pekerjaannya ini dibom. Jadi dia kerja berpuluh-puluh tahun itu, hasil pekerjaannya itu dibom karena menjadi korban perang seperti itu ya. Ini hal-hal yang sepertinya perlu kita apresiasi ya. Boro-boro sekarang nih kita hidup damai, tapi kita capaiannya apa seperti itu ya. Jadinya kita sungguh bisa mengapresiasi ilmuwan-ilmuwan ini. Nah, Oswald Avery ini yang memastikan bahwa materi genetik itu memang dibawa oleh DNA, bukan protein gitu ya. Nanti kita bahas lagi kenapa. Kemudian teman-teman lihat di sini, ini adalah penelitiannya Mendel ya. Itu penelitiannya Mendel mengenai kacang polong. Kemudian di sebelah ini adalah 7 sifat yang bisa diamati oleh Mendel berdasarkan hasil penelitiannya. Itu ada ada sifat yang dominan, ada sifat yang resesif. Ini berdasarkan hukum Mendel. Kemudian 7 sifat itu adalah beberapa diantaranya ya, ada tinggi tanaman. Makanya teman-teman kalau belajar genetika tuh mengcrosskan ya, menyilangkan antara TT, TTBB dan seterusnya itu karena dari sini. Tinggi tanaman, kemudian bentuk biji, warna biji, itu beberapa hal yang diamati oleh Mendel, yang berhasil diobservasi oleh Mendel. Nah, kemudian ini adalah pekerjaan Thomas Hunt Morgan di sini. Kenapa? Kalau teman-teman belajar rekombinasi genetik, yang kalian gunakan itu adalah Drosophila, itu karena Thomas Hunt Morgan tadi menggunakan lalat buah atau Drosophila melanogaster ya. Kemudian dari penelitian beliau mengkawinkan seperti ini, mereka nanti Thomas Hunt Morgan ini menemukan bahwa sayap yang pendek itu ternyata resesif misalnya. Terus ada yang matanya merah, ada yang matanya hitam seperti itu. Dan bagaimana mekanisme pewarisan sifatnya itu ditemukan oleh Thomas Hunt Morgan. Beliau juga menemukan ini. Jadi beliau itu sebenarnya ingin membuktikan, selain membuktikan penelitiannya Mendel ya, beliau tuh juga ingin membuktikan bahwa bahwa kromosom itu isinya DNA. Karena dulu pada zaman ini ya, pada fase-fase ini, mereka bilang kalau kromosom itu isinya protein bukan DNA. Makanya mereka bilang bahwa materi genetik itu yang bawa protein gitu loh. Karena kan DNA itu jauh lebih kecil ya daripada protein ya, sehingga ketika dilihat waktu itu mungkin mikroskop yang ada itu nggak cukup untuk melihat DNA tersebut gitu, sehingga yang kelihatan hanya proteinnya. Makanya mereka bilang bahwa informasi genetik atau materi genetik itu yang membawa adalah protein. Thomas Hunt Morgan ini ingin membuktikan bahwa kromosom itu terdiri dari DNA, ada proteinnya, tapi materi genetiknya itu dibawa oleh DNA seperti itu ya. Nah, dari situ ternyata beliau malah
capaiannya lebih jauh lagi, bisa membuat peta kromosom. Ini peta relatif ya, makanya hitungannya adalah centimorgan. Itu apa ya, satuan yang relatif seperti itu. Jadi antara gen A, B, C, jarak relatifnya berapa, jadi bukan jarak sebenarnya, seperti itu ya, kayak jarak pada peta kayak gitu lah ya. Kemudian ini penelitian yang dilakukan oleh Griffith ya. Waktu itu Griffith ingin membuktikan adanya materi genetik yang bisa ditransfer seperti itu antar bakteri. Jadi di sini penelitian Griffith ini asalnya adalah dari penyakit pneumonia yang tidak ada vaksinnya. Jadi memakan banyak korban seperti itu. Kemudian pada masa ini ada yang namanya Fred Neufeld, ini peneliti Jerman. Dia sudah menemukan bahwa ada 3 jenis bakteri pneumokokal, itu bakteri tipe 1, 2, 3. Nah, yang bakteri tipe 3 itu ternyata yang menyebabkan penyakit, bukan yang bakteri tipe 1, 2. Nah, mereka saat itu percaya bahwa bakteri itu, tipe bakteri itu, kan bakteri ada yang virulen, ada yang tidak ya. Mereka percaya bahwa bakteri itu fix udahan. Kalau virulen ini virulen terus. Kalau avirulen atau tidak virulen ini berarti avirulen terus. Dia nggak akan menyebabkan penyakit gitu. Tapi ternyata itu akan berubah di penelitiannya Griffith ini. Oke, kita lihat di penelitiannya Griffith. Di sini ini adalah yang apa namanya Erlenmeyer pertama. Ini adalah strain bakteri S. Itu smooth ya. S itu smooth. Ini sifatnya virulen. Dia menyebabkan penyakit. Kemudian yang strain R itu rough itu tidak menyebabkan penyakit, jadi avirulen. Kemudian yang sebelahnya ini adalah strain S yang sudah dimatikan dengan pemanasan. Kemudian yang Erlenmeyer yang paling ujung itu adalah campuran antara strain R dan strain S. Kita lihat, yang virulen ketika diinjeksikan pada tikus, strain S saja, tikusnya mati. Berarti membuktikan bahwa memang strain S ini virulen. Kemudian yang non-virulen diinjeksikan pada tikus, tikusnya nggak mati. Ini juga membuktikan bahwa strain R itu tidak virulen. Terus kemudian yang strain S, ini yang harusnya mati ya tadi ya. Ketika dipanaskan, itu ternyata dia nggak mati. Kan? Padahal kalau dipanaskan itu yang rusak apanya? Kalau dari bakteri, kapsulnya ya. Jadi kan bakteri itu kan di encapsulated ya. Encapsulated itu dari protein, kan? Ketika dipanaskan proteinnya terdegradasi, rusak ya. Ketika proteinnya rusak, ternyata tikusnya hidup. Bisa mengikuti nggak pikiran Griffith? Berarti materi genetik itu dibawa oleh protein gitu. Karena kalau proteinnya rusak, nyatanya hidup, nggak mati. Kemudian kalau di mix antara strain R dan strain S, seharusnya mati apa hidup? S yang sudah mati kan, S-nya udah mati. Strain R dia tidak virulen, harusnya mati apa hidup? Harusnya hidup, tapi ternyata mati. Nah ini tanda tanya besar. Dan Griffith ini tidak berhasil mengemukakan kenapa gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Yang bisa menjawab ternyata adalah penelitiannya Avery, MacLeod, sama McCarthy. Oke, sebelum kita masuk ke sini, ke penelitiannya Avery, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau tanya untuk yang PC tadi kan pertemuan antara S sama R. Ketika yang S-nya itu sudah dipanaskan terlebih dahulu, yang harusnya tikusnya hidup, kenapa jadi ada penyebabnya? Yang sebelah sini ya? Iya. Iya, jadi ternyata teman-teman, setelah itu yang akan kita bahas di sini ya sebenarnya. Jadi diketahui bahwa ada proses transfer DNA pada bakteri. Jadi proses transfer DNA pada bakteri itu adalah berarti bakteri strain 1 dengan bakteri strain yang lain itu ternyata bisa saling mentransfer materi genetik. Beda sama kita gitu. Kita kalau bercampur kayak gini, materi genetiknya nggak nyampur kan? Karena materi genetik kita terenkapsulasi dengan baik gitu. DNA kita tuh nggak nggak mudah diakses seperti itu. Nah itu beda dengan bakteri. Kalau bakteri itu misalnya strain A dan strain B mempunyai sifat yang berbeda sebenarnya, tapi ketika disatukan itu mereka bisa mentransfer materi genetik sehingga mentransfer properti-properti genetiknya juga atau properti biokimianya. Contohnya apa? Resistensi bakteri.
Jadi kan bakteri itu ada yang resisten terhadap obat tertentu, ada yang tidak. Katakanlah gini, bakteri A ini resisten terhadap obat A, sedangkan bakteri B ini tidak. Jadi bakteri B ini kalau dikasih obat A, mati. Tapi bakteri A kalau dikasih obat A, dia nggak mati. Nah, bakteri A sama B, strainnya ini dicampur. Nah, ada tuh mekanisme transfer materi genetik. Sehingga nanti ketika bakteri B yang dikasih antibiotik A, yang tadinya bakteri B ini bisa mati, dia jadi resisten, ketularan sama yang strain A. Ternyata ada sifat seperti itu pada bakteri. Nah, sifat ini dinamakan horizontal gene transfer atau HGT. Ini ditemukan oleh Oswald Avery ini tadi kesimpulannya. Nah, tapi sebenarnya kesimpulan Avery ini ingin membuktikan bahwa siapa sih sebenarnya yang membawa materi genetik itu? Apakah protein atau DNA? Sebenarnya yang mau dia buktikan itu, karena di sini kan tidak terbukti di Griffith itu, malah menemukan hal yang lain ya. Sehingga dia ingin membuktikan ini. Akhirnya penelitian beliau itu, jadi ini ada bakteri strain S. Tadi virulen apa avirulen kalau S? Dia virulen ya. Oke, bakteri strain S ini virulen. Kemudian dia jadikan 3 tabung. Tabung yang pertama dikasih proteinase. Kalau dikasih proteinase yang rusak apa? Protein ya. Kalau dikasih proteinase yang rusak protein. Tabung kedua dikasih RNase, yang rusak apa? RNA. Tabung yang ketiga dikasih DNase, yang rusak? Oke, jadi saya ulang lagi. Di sini tidak punya protein. Tabung pertama tidak punya protein. Tabung kedua tidak punya RNA. Tabung ketiga tidak punya DNA. Oke. Ketika kemudian dia pindahkan nih strain bakteri S, dia pindahkan ke tabung yang lain, terus dia tambahkan bakteri strain R. Dia tambahkan bakteri strain R yang tadi avirulen. Ternyata bakteri yang strain virulennya muncul, padahal proteinnya udah nggak ada. Bisa mengikuti? Jadi proteinnya tadinya nggak ada kan ya? Ternyata, tapi ketika dicampur dengan bakteri R yang strain R yang dia avirulen, itu ternyata bakterinya muncul lagi yang strain yang virulen yang S. Kemudian ketika ini yang tidak punya RNA, ini juga muncul lagi bakteri yang S. Tapi ketika yang di sini, ini ditambahkan bakteri R, ini nggak muncul bakteri yang S. Sehingga ini membuktikan bahwa yang menyebabkan kemunculan bakteri S, menyebabkan kematian ya, kalau di sini tadi ya kan, itu kan yang strain S muncul lagi kan, kasusnya di sini nih strain S muncul lagi, di situ tikusnya mati, kemudian punya bakteri strain S di situ, yang aneh gitu loh, bahwa itu menunjukkan aneh gitu. Kenapa aneh? Karena harusnya S strainnya tuh mati gitu, kan yang diinjeksikan strain mati, tapi kenapa pas tikusnya mati dibedah S-nya hidup lagi gitu. Ini asalnya dari mana? Dibuktikan Avery di sini. Jadi di sini membuktikan bahwa yang membawa materi genetik itu bukan protein, bukan RNA, tapi DNA. Gitu. Karena kalau DNA-nya hilang, bakteri S-nya nggak muncul. Berarti di atas itu DNA-nya nggak hilang ya. Bakteri strain S-nya ketika dipanaskan, itu ternyata yang rusak hanya proteinnya saja, tapi DNA-nya masih ada. Sehingga DNA itulah yang sehingga karena DNA-nya masih ada, bakteri strain R itu kemudian mengambil DNA dari bakteri strain S. Jadi bakteri strain R yang tadinya avirulen, karena mengambil DNA dari strain S, akhirnya dia menjadi virulen dan menyebabkan kematian. Itu sebabnya ketika tikusnya mati, S-nya muncul lagi. Gitu. Ajaib ya. Oke. Oh ini ya. Oke. Peta kromosom ini seperti yang tadi saya sudah bilang, peta kromosom ini adalah menunjukkan lokasi gen pada kromosom. Jadi pada kromosom itu kan tidak hanya membawa satu gen saja ya, banyak gen yang dibawa dalam satu kromosom. Nah itu Thomas Hunt Morgan ini memetakan gitu. Gen, misalnya satu kromosom itu membawa 4 gen. Letaknya itu di mana antara 4 gen? Misalnya A, B, C, D ya. Itu letaknya di mana?
Dan urutannya bagaimana? Itu fungsinya peta kromosom yang dibuat oleh Morgan. Apakah urutannya A, B, C, D? Atau urutannya B, C, D, A? Atau urutan yang lain lagi seperti itu ya? Itu bagaimana gitu loh urutannya, dan jaraknya antara gen satu dengan gen yang lain itu berapa? Itu yang disebut peta kromosom. Begitu nggak Mbak Ica nggih? Oke. Kemudian tadi kita sudah menyebutkan DNA ya di sini ya, bahwa ada DNA yang diambil dari bakteri strain S itu diambil oleh bakteri strain R. Nah, kita masuk nih sebenarnya DNA itu apa gitu ya. DNA itu, nih kayak yang teman-teman lihat di sini, itu terdiri dari gugus fosfat, gugus gula, sama gugus basa. Fosfat itu yang dikasih tanda merah, gula yang kuning, basa yang biru. Nah, apabila gugus ini hanya terdiri dari basa dan gula, itu dinamakan nukleosida. Tapi kalau ada basa, gula, fosfat, itu dinamakan nukleotida. Beda ya, ada nukleotida, ada nukleosida. Ini kadang-kadang jadi pertanyaan jebakan ini, ketika kuis atau apa gitu. Apa bedanya nukleotida sama nukleosida? Gitu, karena cuma beda satu huruf aja kan ya. Tapi beda gugus gitu. Jadi kalau nukleosida itu isinya gula dan basa, sedangkan kalau yang nukleotida itu ditambah gugus fosfat. Nah, basa sendiri itu ada dua macam ya, ada dua golongan besar. Itu ada golongan purin dan golongan pirimidin. Yang golongan purin itu ada adenin dan guanin, yang golongan pirimidin itu ada sitosin, urasil dan timin. Nah, ini DNA. Kemudian DNA itu kalau untuk apa ya? Misalnya nih, ada seseorang nih menggunakan aplikasi biologi molekuler itu untuk mengidentifikasi adanya bakteri atau mengidentifikasi jenis spesies atau mengidentifikasi suatu penyakit seperti itu ya. Maka harus dilakukan yang namanya isolasi DNA. Jadi DNA yang tadi ada di dalam tubuh kita itu harus diisolasi dulu. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Cara bacanya hasilnya gimana? Cara baca hasilnya itu kan ada yang tebal tipis itu. Oke. Cara bacanya itu adalah misalnya kita lihat di ini ya, yang hasil produk PCR aja ya. Yang di hasil PCR itu berarti terlihat bahwa DNA kita itu sudah berhasil diamplifikasi. Kemudian panjangnya bisa kita tentukan berdasarkan DNA ladder gitu. Jadi DNA ladder itu misalnya kita pakai yang 100 BP ya. Misalnya dari bawah itu 100. Terus nanti naik ke atas satu garis itu 200, 300, 400 sampai 1000 misalnya. Nah, terus produk PCR kita tuh ada sejajar sama produk yang 500. Berarti hasil produk PCR kita tuh 500 BP. Kayak gitu, Mbak. Dan ini menunjukkan bahwa berhasil teramplifikasi. Yang nggak muncul misalnya kayak sampel di nomor 789 itu berarti tidak teramplifikasi. Berarti gen target kita nggak ada. Kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Sepertinya itu dulu perkuliahan pada siang hari ini. Semoga yang sedikit ini menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.